Nah, sekarang kita bicara kelebihan dan kekurangan masing-masing power. Kelas H kelebihannya 1. Ayo, sebutin. Kelas H kelebihannya? Lebih kecil wattnya. Wattnya lebih kecil. Itu kekurangannya. Kelebihannya dulu. Kelebihannya meskipun rendemen listrik tidak sampai 220. Ya. 210, 215 Ya, masih kerja normal. Itu satu kelebihannya. Agak sedikit tahan di tegangan listrik yang kurang stabil. Betul. Satu kelebihannya itu. Kedua, suaranya, karakter suaranya. masih tetap. Karakter suaranya cukup di detail. Nah, itu kelebihannya yang kedua. Oke? Kekurangannya tidak bisa dibuat menjadi watt yang terlalu besar. Tapi dapat baju kedua. Ya. Ya, tidak bisa dibuat ke dalam watt yang besar. Itu kekurangannya kelas. Bacol bet. Ya. Udah, oke ya. Itu kelebihan dan kekurangan kelas A. Kelas GB, kelebihannya, kekurangannya dulu deh. Banyak kekurangan daripada kelebihannya soalnya. TD. GB dulu, GB. Terlalu ngerti kelas yang Ya, kalau GB ya yang udah pakai GB siapa? Kekurangannya apa? Panas. Satu, panas itu pasti karena dia nggak punya ground. Nah, namanya di ground plate pasti pak. Kalau nggak panas namanya nggak kerja. Itu GB kekurangannya. Kekurangan yang utamanya, tarikan setrumnya saya lupa tadi. Tarikan setrumnya kelas A sama kelas GB gede mana? Gede GB. Kelas GB itu kekurangannya tarikan setrumnya paling besar, paling boros. Pakai GB pula. Kalau H itu masih sedang saja. Hati-hati. Ya. Terus kelebihannya, ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Sustainnya panjang, boleh. Dari karakter suaranya dia lebih kalau lebih tebal sih dibilang lebih tebal. Tapi kalau didengerin sebenarnya lebih detail atau tidak? Enggak. Detailnya kurang dibandingkan dengan kelas H. Ya, hati-hati. Kelebihan kelas GB yang paling diminati di kelas GB adalah satu. Pada saat setrumnya di bawah 200 volt, mesinnya masih mau kerja normal. Paham? Jadi kalau gebuk-gebukan di listrik 180 volt yang menang siapa? GB. Kelas G. Nah, kalau kelas H sama kelas TD mah bunyi, tapi bunyinya ambiar. Itu kekurangannya di kelas H dan kelas TD. Kelebihannya kelas GB dalam voltase yang rendah, mesinnya masih mau kerja normal. Kenapa masih mau kerja normal? Karena sistemnya ground plate. Itu ada alasannya. Itu. Nah, pindah ke kelas TD. Kelebihan yang utama, tarikan setrumnya paling ringan. Betul? Ya. Kedua, suaranya paling detail. Lebih detail berarti ya. Ya. lebih lamping. Yang ketiga, wattnya bisa dibuat watt besar. Ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ada di keadaan kondisi listrik. Pada saat kondisi listriknya drop, yang paling payah kerjanya kelas T dan resiko kerusakannya paling tinggi. Makanya kalau gensetnya belum stabil, disarankan jangan nekat gitu. Ya nekat sih bisa, tapi nanti setengah tahun produknya rusak duluan. Nanti yang disalahin produknya, wah produknya yang jelek katanya begitu. Ya. Tapi kalau disuruh pilih-pilihan, Ya kalau saya secara efisiensi pilih kelas TD karena setrumnya tidak terlalu. Contoh kemarin kami pakai di Bangkalan Bun, yang kelas TD kami angkat cuma pakai berapa mas? Genset bensin 2500 watt, enteng aja, tenaganya dor begitu, masih bisa. karena saya pakainya TD. Ya, kalau TD usahakan Listrik voltase dan kalau voltase turun boleh, yang nggak boleh turun HZ. Ya, hati-hati. Ini yang paling penting gitu. Bukan dibilang power TD jelek di listrik, enggak. Cuman harus benar-benar diperhatikan.